Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Kita akan masuk pada bait yang ke-201 dan seterusnya setelah kita bahas bait yang ke-200 di pertemuan yang terakhir. Di bait ke-201 dan 202 ini adalah pembahasan tentang cara baca ataupun cara mengi'rab na'at untuk isim la. Maka Ibnu Malik mengatakan di bait ke-201, wa mufradan na'tan lima beniyin yali faftah awin siban awirfa ta'diri. Wa mufradan na'tan, wa mufradan dan terhadap mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satuan kata, yaitu bukan berupa mudhaf dan juga bukan berupa sibul mudhaf. Na'tan lima beniyin yali, yang dia merupakan na'at yali secara langsung lima beniyin pada isim la yang mabni, faftah maka fathahkanlah, yaitu mabnikanlah atas fathah, awin siban atau nasabkanlah, awirfa atau rafa'kanlah, ta'dili demikian kamu menjadi adil. Ya, maka untuk bait ke-201 ini Ibnu Malik menjelaskan tentang cara baca untuk kata yang menjadi na'at secara langsung. Artinya antara na'at dengan isim lainnya tidak ada satu pemisah apapun. Maka untuk na'at dari isim la yang mabni, maka bisa kita terapkan 3 cara baca. Yang pertama bisa kita mabnikan, dan di antara tanda mabni adalah dengan fathah. Mabni kita mabnikan atas fathah, atau boleh pula kita baca nasab, atau boleh kita baca rafa. Wa ghairu ma yali, kemudian di bait berikutnya, wa ghairu ma yali wa ghairal mufradi la tabni wansibhu awir raf'a iksidi aksidi. Wa ghairu ma yali, adapun na'at yang ghair ma yali tidak mengiringi langsung isim la, artinya antara isim la dengan na'atnya itu ada pemisah. Wa ghairal mufradi, dan untuk na'at yang dia tidak mufrad, itu na'at yang berupa mudhaf ataupun berupa syabih bil mudhaf, la tabni, maka janganlah kamu baca mabni. Ya, maka untuk na'atnya jangan dibaca mabni. Wansibhu, namun hendaklah engkau nasabkan dia, awir raf'a atau rafa'kanlah dia, aksidi, ya, tapi nasabkanlah atau kehendakilah dengan merafa'kannya. Wansibhu awir raf'a aksidi atau uksudi atau aksidi, ya, dan niatkanlah dia atau bacalah dia dengan nasab atau rafa. Maka untuk bait ke-202 ini adalah penjelasan tentang ketika na'atnya ada pemisah dengan isim lanya, atau yang kedua na'atnya bukan merupakan mufrad, bukan merupakan satuan kata, namun berupa mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Maka untuk na'at yang semacam ini, pilihan bacanya ada 2, yaitu boleh kita nasabkan, boleh kita rafa'kan, namun tidak boleh kita mabnikan. Ya, maka itu adalah poin pembahasan utama pada bait ke-201 dan 202. Sekarang kita baca apa yang disampaikan oleh Pensyarah di bawah. Pensyarah menjelaskan di sini, idza waqa'a ba'da ismila an-nafiyati lil jinsi na'tun. Kita baca na'lun, ini marfu karena dia fa'il dari kata waqa'a.
Idza apabila ada na'tun, ada na'at waqa'a yang terletak ba'da setelah isim la nafiyah lil jins. Maka ada la nafiyah lil jins, kemudian isim lanya, kemudian isim lanya ini mau kita sifati dengan sebuah na'at. Maka apabila ada sebuah na'at yang terletak setelah isim la nafiyah lil jins, jaza fihi, maka boleh padanya salah satu aujuhin, kita terapkan 3 cara baca. Awalan yang pertama adalah boleh kita baca naatnya dengan al-bina'u, kita mabnikan naatnya. Sanian yang kedua an-nasbu, boleh kita baca nasab. Salisan yang ketiga adalah ar-raf'u, boleh kita baca rafa. Wadzalika, dan hal tersebut bisalah satu syurutin, dengan 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama adalah an yakuna an-na'tu mufradan. Syarat yang pertama adalah naatnya berupa mufrad, berupa satuan kata. Bukan susunan kata, tapi satuan kata. Ai maksudnya adalah laisa mudhafan. Naatnya tidak berupa mudhaf, wala syabihan bil mudhafi, dan tidak pula berupa syabih bil mudhaf. Asani yang kedua adalah an yakuna smula mufradan. Isim lanya berupa satuan kata pula. Bukan berupa mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Asalis yang ketiga adalah alla yufsala bainan na'ti wal man'uti bifasilin. Antara na'at dan man'utnya, antara na'at dengan man'ut, ya, man'utnya berarti isim lanya, antara na'at dengan isim lanya, la yufsala tidak dipisahkan bifasilin dengan satu pemisah apapun. Maka harus terpenuhi 3 syarat supaya kita bisa terapkan 3 cara baca untuk na'at pada isim la. Syarat yang pertama adalah naatnya harus berupa satuan kata. Kemudian begitu pula untuk isim lanya harus berupa satuan kata. Ya, bukan berupa mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Kemudian yang ketiga adalah antara naat dengan isim lanya tidak ada pemisah apapun. Ya, dan sekali lagi di sini untuk istilah mufrad di sini bukan mufrad yang dia lawan dari isim musanna ataupun jamak, namun mufrad di sini maksudnya adalah kurang lebih satuan kata, bukan mudhaf, bukan pula berupa syabih bil mudhaf. Misal dzalik contoh untuk hal tersebut adalah dalam kalimat la mudarrisa muhmilun najihun. Tidak ada satupun guru yang muhmilun, yang tidak perhatian. Kalau bahasa kita ya malas. Tidak ada satupun guru yang muhmilun, yang cuek ataupun yang malas atau yang tidak perhatian, najihun, sukses. Maka lanya di sini adalah la nafiyah lil jins, kemudian kata mudarrisa di sini adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian kata muhmil yang nanti bisa kita baca mabni, muhmila, boleh kita baca nasab, muhmilan, boleh kita baca rafa, muhmilun. Sebagaimana nanti akan disampaikan oleh pensyarah. Maka muhmil di sini dia naat dari kata mudarrisa. Kemudian kata najihun di sini dia marfu sebagai khobar la nafiyah lil jins. Saya juzu fin na'ti muhmilun, saya baca rafa. Maka boleh untuk na'at, yaitu kata muhmil, al-bina'u alal fathi. Nah, boleh kita baca mabni atas fathah. Berarti nanti kita baca muhmila. La mudarrisa muhmila najihun. Litaraqqu bihi ma'asmila, karena dia satu rangkaian, dianggap satu rangkaian dengan isim lanya. Karena isim lanya mabni, ya mil naatnya mabni. Dianggap masih satu tarkib, masih satu susunan, satu rangkaian dengan isim la. Kemudian wan nasbu bil fathati, boleh pula kita baca nasab bil fathati dengan tanda fathah. Berarti kita baca muhmilan, la mudarrisa muhmilan najihun. Alasannya adalah mura'atan li mahal ismila, karena
mempertimbangkan atau memperhatikan kedudukan isim la. Ya, karena pada asalnya isim la nafiyah lil jins itu kita ingat bahwasanya la nafiyah lil jins ini fungsinya adalah sebagaimana inna, itu menasabkan mubtada merofakkan khobar, menasabkan isim merofakkan khobar. Sehingga pada asalnya sebenarnya untuk isim la itu harusnya mansub. Jadi hukum asal isim la itu adalah nasab. Kecuali kalau isim la-nya berupa nakirah, ya, baru kita mabnikan. Ya, tapi pada asalnya isim la ini sebagaimana fungsi la nafiyah lil jins, dia menasabkan isim merofakkan khobar, berarti isim la ini pada asalnya nasab. Karena mempertimbangkan hal itu, ya, mura'atan li mahal ismila, mempertimbangkan kedudukan dari isim la yang pada asalnya dia mansub, maka inilah yang menjadi alasan kenapa di sini kita boleh baca mansub muhmilan, la mudarrisa muhmilan najihun. Kemudian warraf'u boleh pula kita baca rafa mura'atan dengan memperhatikan atau dengan mempertimbangkan atau dengan menilai li mahalli la wasmiha, kedudukan la dan isimnya. Li'annahuma karena keduanya yaitu la nafiyah lil jins dan isimnya biman zilatil mubtada'i. Maka ini seperti mubtada al-marfu'i yang marfu'. Jadi cara baca yang ketiga rafa, ya, naatnya boleh kita baca rafa. Alasannya adalah mempertimbangkan bahwasanya antara la dengan isim la-nya ini seperti mubtada yang mengawali sebuah jumlah ismiyah dan mubtada marfu'. Nah, sehingga naat untuk sesuatu yang marfu maka marfu pula. Fanna'tu marfu'un kadzalika. Maka naatnya juga demikian. Maka untuk naatnya marfu juga demikian. Maka manfaat naatnya juga marfu. Ya, maka pada contoh ini la mudarrisa muhmil najihun bisa kita baca la mudarrisa muhmila najihun. Kita baca mabni untuk kata muhmila karena ini masih dianggap satu rangkaian dengan isim lanya dan isim lanya di sini mabni, ya naat untuk mudarrisa juga mabni. Kemudian yang kedua adalah boleh kita baca nasab la mudarrisa muhmilan najihun. Dibaca nasab, pertimbangannya ataupun alasannya adalah karena di sini mempertimbangkan bahwasanya pada asalnya isim la itu adalah mansub, sehingga naat untuk yang mansub pula dibaca muhmilan. Kemudian yang ketiga boleh kita baca marfu la mudarrisa muhmilun najihun. Pertimbangannya adalah atau pengandaiannya adalah karena dianggap antara la dengan isim lanya ini seperti mubtada dan mubtada marfu, dan naat untuk sesuatu yang marfu harusnya begitu pula marfu, maka dibaca muhmilun marfu. Ya, maka harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah naatnya berupa satuan kata, begitu pula untuk isim lanya. Kemudian yang ketiga adalah antara naat dengan isim lanya tidak ada satu pemisah. Ya. Fa in takhallafa syartun minas syuruti ats-tsalatsati. Kemudian apabila takhallafa gugur syartun salah satu syarat minas syuruti ats-tsalatsati dari ketiga syarat tadi, imtana'a al-bina'u, maka imtana'a arti asalnya adalah tercegah, al-bina'u cara baca mabni. Nah, bahasa mudah kita apabila gugur salah satu dari 3 syarat tadi, maka naatnya tidak boleh kita baca mabni. Wajazan nasbu awir raf'u, dan boleh kita baca naatnya dengan nasab dan atau rafa. Fa misalu takhallufil awwali, maka contoh untuk gugurnya syarat pertama. Syarat pertama tadi disampaikan oleh Syarah, syarat pertama adalah naatnya harus mufrad. Naatnya harus berupa satuan kata, bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Dan sehingga apabila dengan kata lain apabila naatnya berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka ini berarti untuk naatnya boleh kita baca rafa ataupun nasab, tidak boleh kita baca mabni. Contohnya adalah dalam kalimat tadi, kalimat yang sama. Nah, cuman diubah sedikit untuk contohnya.
La mudarrisa ya, muhmilut tullabi najihun. La mudarrisa muhmilut tullabi najihun. Tidak ada satupun guru yang muhmilut tullabi, yang tidak perhatian pada siswa-siswanya, najihun, akan sukses. Ini kita boleh baca rofa. Atau bisa kita baca nasab. La mudarrisa ya, muhmilat tullabi atau muhmilan at-tullaba ya, pun bisa. Najihun. Tidak ada guru yang muhmilat tullabi atau muhmilan at-tullaba najihun. Tidak ada guru yang dia tidak perhatian kepada muridnya akan sukses. Maka di sini naatnya berupa mudhaf. Naatnya berupa mudhaf atau dia berupa syabih bil mudhaf. Yang berupa mudhaf tadi, berupa mudhaf, kita bisa baca muhmilut tullabi. Muhmilut tullabi najihun. La mudarrisa muhmilut tullabi najihun. Kemudian kalau ini kita andaikan dia syabih bil mudhaf, kita baca muhmilan at-tullaba najihun. La mudarrisa muhmilan at-tullaba najihun. Famisalu takhallufi tsani, kemudian contoh gugurnya syarat kedua. Ya, syarat kedua adalah isim lanya mufrad. Artinya kalau isim lanya tidak mufrad, maka untuk naatnya pun tidak boleh kita baca mabni. Boleh kita baca rofa, boleh kita baca nasab. Ya, contohnya dalam kalimat, kalau di tempat saya, la tajiro mala bisa. Khadda'un atau khadda'an najihun. La tajiro mala bisa, tidak ada pedagang baju. Ya, khadda'an atau khadda'un atau khadda'an yang curang. Khadda' artinya penipu. Najihun akan sukses. Nah, tidak ada pedagang baju yang penipu akan sukses, yang curang akan sukses. Maka dalam contoh kalimat ini isim lanya berupa mudhaf, yaitu tajiro. Tajiro malabisa, pedagang baju. Jadi isim lanya bukan berupa mufrad tapi berupa mudhaf. Sehingga di sini untuk naatnya yaitu kata khadda, ini tidak boleh kita baca, pilihannya cuma dua. Bisa kita baca rofa khadda'un, bisa kita baca nasab khadda'an. La tajiro mala bisa khadda'un atau khadda'an najihun. Ya, kalau tadi baca oleh Aang artinya contohnya beda. Ya, ada kata dhorif, ya dhorif. Coba dibaca akan antum untuk yang contoh ini. Coba. Contoh yang kedua, Ustaz. Ya. La tajiro malabisa kadiban au kadibun najihun. Ya, antum pakai kadibun atau kadiban. Baik. Kemudian contoh yang takhalluf asalif. Assalamualaikum. La rajula fid dari dorifun au dorifan. Ya, la rajula fid dari dorifun au. Coba ulangi. La rajula. La rajula fid dari dorifun au dorifan. Oh, berarti di sini ya, baik. Ya, kalau untuk yang contoh untuk yang takhalluf asani tadi menggunakan kata kadzibun di cetakan yang dimiliki oleh Angga. Kemudian untuk contoh yang ketiga, la rajula fid dari dzarifun atau dzarifan. Ya, coba kita pakai yang ya. Ana yang contoh kedua itu la tajiro malabisa. Yang benar malabisa atau malabisi ini? Malabisa. Malabisa. La tajiro malabisa. Malabisa di sini dia majrur karena mudhof ilaih dari kata tajiro. Dan dia kan layan sharif di sini. Malabis layan sharif. Sehingga di sini dia fathah. La tajiro malabisa. Jadi naat berarti ya? Naatnya kata khadda'un.
Oh, oke. Jadi kata malabis di sini bukan naat, tapi dia mudhof ilaih dari kata tajir, sedangkan naatnya di sini adalah kata khoddaun atau khodda'ah. Atau kalau dicetakan ahangga tadi ya, kazibun atau kaziban. Oh ya, ini mamim nasorof ya. Jadi dia mudhof ilaih, Iya, maknanya nggak bisa. iya, baik. Nah, seperti itu. Di PDF-nya, saya ada PDF-nya juga, berarti PDF-nya salah sih berarti. Ya, Ya, keliru. nanti. Ya. Ya. Baik, kita teruskan. Wa misalu takhallufis salisi, contoh gugurnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi adalah tidak ada pemisah antara naat dengan isim la nafiyah dengan isim lanya. Kalau di cetakan ana, contoh yang diberikan adalah la soni'a. La soni'a ini dikasih contohnya dengan memberikan atof. Kalau di tempat ana dikasih contohnya antara naat dengan isim lanya itu dipisahkan oleh atof. Kalau di tempat cetakannya Angga tadi dipisahkan dengan jar majrur. La rajula fid dari dhorifun au dhorifan. Tapi ala kulli hal di sini intinya ada pemisah antara naat dengan isim lanya. Coba kita baca dulu di cetakan yang ada di tempat saya. La soni'a wa amilun au amilan khadda'ani najihani. Tidak ada soni' artinya ya. Kurang lebih ya pengrajin. Wa amil dan pekerja. Maka di sini kata soni'anya di sini adalah isim la nafiyah lil jins. Kemudian wa amilun atau wa amilan, wawnya huruf athof. Kemudian kata amilun atau amilan, nah ini apa ya? Ini athofnya ya, athof. Athof dari kata soni'ah. Bisa dibaca amilun, bisa dibaca amilan. Kemudian naatnya adalah kata khodda'ani. Khodda'ani, atau bisa kita baca khodda'aini najihani. Mungkin kalau di contoh yang ada di cetakan saya mungkin agak kurang jelas menunjukkan pemisah antara isim la dengan naatnya. Karena di sini pemisahnya pakai atof. Padahal pembahasan atof untuk isim la itu nanti pembahasannya di poin setelahnya, di bait ke 203 kalau tidak salah. Sehingga mungkin lebih mudah kalau kita gunakan contoh yang ada di cetakannya, yang ada di punya Angga tadi. La rajula fid dari dhorifun au dhorifan. Coba kita pakai contoh yang ada di cetakannya Angga. La rajula fid dari dhorifun au dhorifan. Maka di sini la-nya adalah nafiyah lil jins, kemudian rajula adalah isim la, kemudian fid dari. Ini fid dari ini susunan jar majrur. Kemudian kata dhorif, nah dhorif ini naat dari kata rajula. Maka antara naat dengan isim lanya terpisahkan oleh jar majrur. Sehingga di sini untuk naatnya tidak boleh kita baca mabni, pilihannya dua, boleh kita baca nasab dhorifan. La rajula fid dari dhorifan, atau boleh pula kita baca rofa dhorifun. La rajula fid dari dhorifun. Kalau mau kita i'rab agak spesifik, maka lanya adalah nafiyah lil jins, kemudian rajula di sini adalah isim la, kemudian fid dari ini susunan jar majrur yang merupakan khobar untuk la nafiyah lil jins, kemudian kata dhorif, baik dhorifan ataupun dhorifun, ini merupakan naat dari isim la nafiyah lil jins. Kata dhorif, ya dhorif kurang lebih artinya adalah pandai ataupun cerdas. Tidak ada satupun laki-laki yang cerdas di rumah ini. Ya, maka harus terpenuhi 3 syarat tadi. Syarat yang pertama adalah naatnya berupa mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim lanya berupa mufrad. Kemudian yang ketiga, tidak ada pemisah antara isim la nafiyah lil jins dengan naatnya. Apabila gugur salah satu dari 3 syarat tersebut, maka untuk naatnya tidak boleh kita baca mabni,
pilihannya cuma dua, boleh kita baca rofa, boleh pula kita baca nasab. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa mufradan na'at ila akhirih. Wa mufradan na'tan dan seterusnya. Ai maksudnya adalah iftah, fathahkanlah. Maksudnya adalah bacalah mabni atas fathah. Awin sib atau nasabkanlah, awirfa atau rafa'kanlah. An-na'ta al-mufrada, na'at yang mufrad, na'at yang berupa satuan kata, yaitu bukan berupa mudhaf, bukan pula berupa syabih bil mudhaf. Idza kana lim mabniyin, apabila ia menjadi na'at untuk sesuatu yang mabni, wa huwa ismula al-mufradi, wa huwa ismula al-mufradu, yaitu maksudnya adalah isim la yang mufrad pula. Mabnikan atas fathah, nasabkan atau rofakkanlah na'at yang berupa satuan kata, yang dia merupakan na'at untuk isim la yang mufrad. Idza waliya an-na'tu al-man'uta. Apabila an-na'tu, na'atnya ini waliya terletak langsung setelah al-man'uta, man'utnya, yaitu isim la-nya. Apabila na'atnya terletak langsung setelah isim la. Yang kemudian tadi disampaikan oleh Pensaro dengan 3 syarat tadi. 3 syarat tadi. Syarat yang pertama na'atnya mufrad, isim la-nya mufrad, kemudian setelah isim la langsung na'atnya, tidak ada pemisah apapun. Kemudian kata ta'adili, yang dimaksud dengan ta'adili di sini, maksudnya adalah takun adilan, engkau menjadi adil, bainal aujuhi asalasati, dengan menerapkan 3 cara baca tadi. Bisa mabni, bisa nasab, bisa rofa. Wal fa'u fi qawlihi, adapun huruf fa pada perkataan Ibnu Malik, faftah. Fa-nya di sini adalah zaidatun, bukan fa sababiyah. Fa-nya di sini adalah fa zaidah, fa tambahan, bukan fa sababiyah. Bukan fa yang menunjukkan makna akibat. Laitahsinil lafzi, ya, semata-mata tujuannya adalah untuk memperindah lafaz. Fa maka la tamna'u, maka dia tidak menghalangi min taqaddumi ma'muli madah kholat alaihi. Maka dia tidak menghalangi ataupun mencegah didahulukannya ma'mul yang kemasukannya. Didahulukannya ma'mul kata yang kemasukan fa tersebut. Ya, intinya karena di sini fa-nya cuma fa zaidah, bukan fa sababiyah. Kalau fa sababiyah maka ma'mulnya tidak boleh mendahului amil. Ibnu Malik mengatakan faftah awin siban awir fa ta'dili. Maka di sini harusnya faftah an-na'ta awin siban an-na'ta awir fa an-na'ta. Cuma di sini na'atnya sudah disebutkan di potongan bait sebelumnya, awalnya wa mufradan na'tan bi mabniyin yali faftah dan seterusnya. Maka di sini ada ma'mul mendahului amil, ya amilnya di sini berupa fi'il amar, iftah, insiban, irfa. Ma'mulnya adalah tadi mufradan na'tan. Nah, bolehkah seperti ini? Bolehkah ma'mul mendahului amil seperti ini? Jawabannya boleh. Alasannya apa? Karena tadi fa-nya pada faftah awin siban, faftah di sini fa-nya adalah fa zaidah, bukan fa sababiyah. Kalau fa-nya di sini adalah fa sababiyah, maka nggak boleh. Maka amil harus mendahului ma'mul. Namun karena di sini dianggap fa-nya adalah zaidah, maka nggak masalah ketika di sini ma'mul mendahului amil. Ya, ma'mulnya tadi mufrad dan na'tan, kemudian amilnya adalah iftah, insiban, irfa. Ya, fala tamna'u, maka dia tidak mencegah atau tidak menghalangi min taqaddumi ma'muli ma dakhalat alaihi. Dikedepankannya ma'mul kata yang kemasukannya. Kata yang kemasukan fa tersebut. Itu kata iftah tadi. Kemudian asyara, beliau isyaratkan fil bait tsani, pada bait yang
kedua yaitu pada bait yang berikutnya, yaitu bait ke 202, wa ghairu ma yali wa ghairu mufradi dan seterusnya. Ila na'ti ghairil mustawfi lisyuruti. Beliau isyaratkan pada bait yang kedua yaitu bait ke 202 untuk naat yang tidak terpenuhi syarat-syarat tadi. Dia katakan wa ghairu ma yali, dan untuk naat yang tidak langsung terletak setelah isim la, wa ghairal mufradi, dan untuk naat yang tidak berupa mufrad, la tabni, janganlah engkau mabnikan. Janganlah engkau baca mabni, wansibhu awir raf'a sidi, dan niatkanlah atau bacalah nasab atau rafa. Itu adalah penjelasan tentang cara baca naat untuk isim la nafiyah lil jins. Ibnu Malik mengatakan di bait ke 203, wal atfu in lam tatakarrar lahkuma lahu bima linna'ti dzil fasli intama. Ini pembahasan tentang cara baca kata yang diatofkan ke isim la nafiyah lil jins. Oleh karena inilah tadi saya sampaikan ketika tadi kita baca contoh kalimat untuk takhalluf asyart as-salif. Kalau di tempat saya ini ada pemisahnya berupa atof, ini tadi saya katakan ini sebenarnya pembahasannya ada di bait setelahnya. Sehingga mungkin kalau dijadikan contoh mungkin agak mendahului pembahasan, padahal pembahasannya belum disampaikan. Karena tadi saya katakan mungkin lebih bagus kalau pakai contoh yang ada di cetakannya yang dimiliki oleh Angga. La rajula fid dari dzarifun au dzarifat. Karena di sini di bait setelahnya baru dibahas tentang cara baca atof ke isim la nafiyah lil jins. Wal atfu, adapun untuk kasus atof, yaitu atof ke isim la nafiyah lil jins, in lam tatakarrar la, jika la-nya tidak diulang-ulang, jika la-nya itu lam tatakarrar, tidak berulang, uhkuma lahu bima linna'ti dzil faslin tama, maka hukumilah yaitu hukumilah maktufnya. Maktuf itu adalah kata yang terletak setelah huruf atof. Kalau kita bahasakan dengan bahasa mudah, ya atofnya. Hukumilah atofnya atau maktufnya. Sekali lagi, maktuf di sini adalah kata yang terletak setelah huruf atof, yang kita namakan dengan atof itu. Hukumilah maktufnya atau gunakan atau bacalah maktufnya, hukumilah maktufnya atau bacalah maktufnya dengan hukum atau cara baca linna'ti dzil faslin tama, dengan hukum intama yang dinisbatkan pada naat yang fasl, pada naat yang ada pemisah antara dia dengan isim la nafiyah lil jins. Jadi tadi di sesi yang pertama telah kita sampaikan di antara syarat supaya naat untuk isim la nafiyah lil jins itu boleh kita baca mabni, rofa ataupun nasab, syaratnya adalah antara naat dengan isim la-nya tidak boleh ada pemisah apapun. Dengan kata lain, apabila antara naat dengan isim la nafiyah lil jinsnya itu ada pemisah, berarti untuk naatnya tidak boleh kita baca mabni, pilihannya cuma dua, boleh kita baca rofa, boleh kita baca nasab. Nah, hukum inilah yang kita terapkan pada atof untuk isim la yang la-nya tidak berulang. Hukum inilah yang kita terapkan, cara baca inilah yang kita terapkan untuk atof untuk isim la yang la-nya tidak berulang. Adapun untuk atof yang isim la-nya berulang, ini sudah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, ini pembahasan yang disyaratkan oleh
pensyarah di ketika kita baca ketika itu, nanti akan saya jelaskan pula di sana, yaitu beliau akan jelaskan kasus ataf untuk isim la yang lainnya tidak berulang. Maka Ibnu Malik secara mudah mengatakan adapun kasus untuk ataf pada isim la nafiyah lil jins yang lainnya tidak berulang, maka terapkanlah cara baca atau hukumilah maktufnya itu dengan cara baca naat yang ada pemisah antara dia dengan isim la nafiyah lil jins. Yaitu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Wal atfu dan kasus ataf untuk isim la nafiyah lil jins in lam tatakarrar la apabila lanya tidak berulang, hukumalahu ya, hukumilah ya, untuknya, yaitu hukumilah maktufnya bima dengan hukum linna'ti yang berlaku pada na'at dil fasli yang ada pemisah antara dia dengan isim la nafiyah lil jins, intama yang ini dinisbatkan kepada hukum na'at yang ada pemisah dengan la nafiyah lil jins tadi. Ya, intama di sini maksudnya adalah intasaba, ya dinisbatkan. Ya, hukumilah dengan hukum yang dinisbatkan pada kasus na'at yang ada pemisah dengan isim la nafiyah lil jinsnya. Dengan kata lain, ataf untuk kasus ini boleh kita baca rofa, boleh kita baca nasab. Intinya seperti itu. Jika ada pun rinciannya, nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas syarahnya. Kita baca syarahnya di pertemuan mendatang saja insyaallah ta'ala. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.